Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya, Erika, Alfia Putri, Novita, Frandita, dan saya sendiri, Lutfia, akan menjelaskan kepada kalian semua materi akuntansi aset tetap. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Novelia Utami. Kami semua berharap video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Maka perhatikan dan simak dengan baik video pembelajaran akuntansi dari kami ya. Pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian aset tetap. Apa yang dimaksud dengan aset tetap? Menurut standar akuntansi keuangan nomor 16 menyebutkan bahwa aktiva tetap atau aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sehingga aset tetap memiliki karakteristik yang pertama, memiliki bentuk fisik, bentuk dan ukuran yang jelas. Yang kedua, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Ketiga, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Keempat, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang kelima, nilainya cukup besar. Selanjutnya, pengelompokan aset tetap. Aset tetap dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, aset tetap yang umurnya tidak terbatas. Pada hal ini contohnya tanah tempat kantor atau pabrik didirikan, lahan perkebunan, lahan peternakan, dan lain-lainnya. Yang kedua, aset tetap umurnya terbatas dan jika masa manfaatnya sudah habis, bisa digantikan dengan aset lain. Contohnya bangunan, kendaraan, mesin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aset tetap yang umurnya terbatas dan jika masa manfaatnya sudah habis tidak dapat diganti dengan yang sejenis seperti hutan dan lahan pertambangan. Jenis-jenis aset tetap. Aset tetap terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama lahan-lahan. Lahan-lahan ini merupakan bidang tanah terhampar baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Nah, dalam akuntansi apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. Yang kedua, itu ada bangunan gedung. Merupakan bangunan yang terdiri di atas bumi ini baik di atas lahan ataupun air. Selanjutnya mesin. Mesin ini termasuk peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Selanjutnya kendaraan. Nah, kendaraan ini semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk, traktor, mobil, motor, dan lain-lainnya. Peralatan dalam jenis ini termasuk peralatan kantor, peralatan laboratorium, peralatan pabrik, bengkel, dan lain-lainnya. Selanjutnya, inventaris peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya, prasarana. Prasarana ini merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Cara memperoleh aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Yang kedua, pembelian kredit. Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran baik jelas-jelas dinyatakan atau tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Yang ketiga, barter dengan surat berharga. Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat, hibah atau hadiah. Penyusutan atau depresiasi aset tetap dari hibah atau hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aset tetap lain yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, membuat aset sendiri. Tidak hanya dari perolehan, barter, dan hibah, perusahaan juga dapat memperoleh aset dengan membuat sendiri, seperti peralatan dan bangunan.
perusahaan harus mengalokasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead yang meliputi listrik, peralatan asuransi, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi aset tetap. Aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi seiring berjalannya waktu. Hal yang dapat mempengaruhi penyusutan aset antara lain harga perolehan, nilai residu, umur ekonomi, dan harga buku aset tetap. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai siap digunakan atau harga aset yang ditambah dengan segala biaya terkait. Yang kedua, nilai residu. Nilai residu atau nilai sisa adalah perkiraan nilai aset tetap setelah digunakan sesuai umur pemanfaatan atau umur ekonominya. Yang ketiga, masa manfaat. Aktiva tetap memiliki umur fisik dan umur fungsionalitas. Yang keempat, nilai buku aset. Perhitungan nilai buku aset atau aktiva didapatkan dari harga perolehan aset tetap dikurangi dengan jumlah penyusutan aset tersebut. Metode penyusutan aset tetap. Pada aset tetap terdapat beberapa metode penyusutan. Di antaranya, yang pertama, metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus dapat digunakan untuk menyusutkan aset fungsional yang tidak memiliki pengaruh besar dan kecil volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode penyusutan aset tetap ini didasarkan pada persentase tertentu yang dapat dihitung dari harga buku pada saat itu. Besaran persentase penyusutan adalah 2 kali persentase atau nilai dari metode garis lurus. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Perhitungan penyusutan aset tetap dengan cara ini dilakukan berdasarkan besar penyusutan aset tiap tahun dan jumlah yang semakin menurun. Yang keempat, metode satuan jam kerja. Biaya penyusutan metode ini berdasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Yang kelima, metode satuan hasil produksi. Perhitungan penyusutan aset ini berdasarkan pada jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode waktu tersebut. Metode satuan hasil produk cocok digunakan untuk mengukur hasil produksi seperti mesin, biaya atau penyusutan per tahun tergantung dari jumlah produksi sehingga hitungan bersifat variabel. Next, kita akan membahas contoh soal aset tetap menggunakan aplikasi Mayop. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman semuanya. Sekarang kita akan mencoba menyelesaikan salah satu soal terkait aktiva tetap atau aset tetap dari bukti penerimaan kas untuk penjualan kendaraan. Di sini dari dokumen PT Alfa, Jalan Gatot Subroto 140 Jakarta. Nah, di sini tertera nomornya BKM 12/2 tertanggal 13 Desember 2017. Nomor CK sudah ada AM12, tanggal CK 13 Desember 2017. Diterima dari Tuan Suyoko, Jakarta. Perinciannya harga pasar kendaraan atau vehicle seharga 50 juta rupiah. Keterangannya penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, langsung kita selesaikan di Mayop. Nah, untuk menyelesaikan soal yang tadi, sekarang teman-teman silakan buka jendela Mayop masing-masing, kemudian pilih banking, pilih receipt money, deposito account-nya teman-teman ganti menjadi cash in bank ya. Masukkan ID-nya, adalah nomor dokumennya BKM 12/2, tanggalnya 13 Desember 2017, sudah benar ya? Kemudian teman-teman isi amount resipnya 50 juta dengan memo penjualan kendaraan. Kemudian teman-teman cari nomor akun dari Vehicle at Cost. Dia ada di nomor akun 1.
Masukkan nominalnya 96 juta rupiah. Kemudian, kalau sudah, teman-teman bisa lanjut untuk mengisi nomor akun 1 juga, accumulation depreciation of vehicle. Cari di akun 1. Masukkan nominalnya minus 38 juta rupiah. Kemudian yang ketiga lagi, masukkan di nomor akun 9, gain or loss sales vehicle. Kalau teman-teman belum mempunyai akun ini, teman-teman bisa pilih new, kemudian teman-teman masukkan nomor akun, nama akun, dan keterangannya. Nominalnya minus 8 juta rupiah. Nah, kemudian teman-teman tab. Kalau out of balance-nya sudah 0, berarti pengerjaan teman-teman sudah benar ya. Kemudian pilih record, pilih cancel. Untuk memastikan pengerjaan teman-teman tadi sudah masuk, teman-teman bisa pilih transaction journal, pilih receipt, karena tadi dia penerimaan. Masukkan tanggalnya 1 bulan 1 2017 sampai 31 Desember 2017. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah masuk akun dan nominalnya dan sudah benar, sudah balance antara debit dan kredit. Kalau sudah, teman-teman bisa pilih close.